Oke, mungkin sebelum kita mulai dulu, Bapak mungkin mau sampaikan beberapa informasi ya mungkin. Untuk kalian semua udah menerima buku belum? Buku sudah semua ya. Bukunya ada yang kurang nggak? Ada yang maksudnya ada yang cacat gitu ya? Cacat tuh ada yang rusak gitu? Ada nggak? Bapak bukunya kelebihan. Kelebihan? Ada 2. Apa ada yang 2 jilid. Yang paling jilid, Pak. Ada 2 jilid, Pak. Iya, Pak. Oh, apa yang 2 jilid? Oh, fisika. Pak. Kelebihan, Pak, itu, Pak. Kelebihan. Tebel Ya. banget 1 jilid, Pak. Iya, tadinya mau. Kalau misalkan disatuin itu tebal banget, itu 800 halaman. Ya, Pak, kayak buku apa? Gitu. BPTN. Ya, itu anak-anak itu buku teks buat perkuliahan kalian ya. Bapak kasih sekalian ya. Materinya nggak hanya mencakup untuk tingkat SMA kelas 12 ya. Materinya mencakup untuk persiapan mahasiswa tingkat pertama ya. Jadi itu bisa membuat penunjang kalian nanti kalau misalkan kalian melanjutkan ke bidang studi yang IPA gitu ya, nanti kalau IPA mesti ada fisika ya, bisa kepake bukunya gitu maksud Bapak ya. Itu jadi makanya agak tebal ya. Sebenarnya yang kelas 11 pun nanti sama tebalnya kayak yang sekarang kelas 12, tapi belum selesai ya. Nanti itu anak-anak coba diperhatikan ya. Kalian hati-hati ya. Bapak ini Ikhwan ya, laki-laki maksudnya. Ini Bapak nggak masukin ini nggak apa-apa ya, sok aja ditutup ya. Zabrina ya tadi ya, buku fisika itu 2 jilid ya, kadang nggak bisa dibuat satu jilid ya karena terlalu tebal, khawatir jadi terlalu berat gitu ya. 2 jilid itu dibagi 2. Nah, insya Allah untuk buku fisika itu kita akan mulai pelajari setelah bab ini selesai nih. Ini Bapak harap hari ini 2 pertemuan lah ya mungkin ya. Hari ini sama pekan depan mungkin udah selesai untuk optik ya, optik geometri ya, dan alat optik itu babnya hari ini. Masih kita menggunakan buku kelas 11 ya. Jadi pekan depan insya Allah kita sudah mungkin 2 pekan ke depan gitu ya, itu kita sudah mulai membahas bukunya. Kalian bisa baca-baca buku yang Bapak buat itu, bukunya ya kalau kalian perhatikan tidak mulu tentang rumus, walaupun banyak rumus, pasti buku fisika ada rumus ya. Tapi situ ada sejarah juga kalau nggak salah ya, ada latar belakang penemuan sainsnya gitu ya, biografi ilmuwan di dalamnya, juga ada literatur tentang kecendekiawanan dari ilmuwan Islam. Tapi nggak banyak sih Bapak, referensi yang Bapak punya belum sebanyak itu ya. Bisa kalian ini perdagangan pengetahuan aja ya. Juga ya itu bagi yang suka tertarik gitu ya. Mungkin di sini ada yang bisa masuk fisika, misalkan mau masuk fisika gitu ya, pendidikan fisika gitu. Ada nggak pendidikan fisika? Atau ada fisika murni gitu ya? Iya harus ada ya Bapak, ingin ada yang meneruskan gitu ya. Nggak apa-apa. Jangan takut, sama Bapak juga sama Bapak juga kayak kalian ya. Nggak mungkin dulu kelas 12, aduh apa tuh fisika, ngapain nanti aku di sana, aku mah nggak bisa fisika Pak. Nah, itu masalah lain ya. Kalau kamu udah tertarik, cobain aja, menarik kok ya, insyaallah. Nggak, itu mah kalau ada yang ini ya. Tapi pasti udah milih jurusan ya, udah pilih jurusan. Nah tinggal udah menerima buku nih, udah dapet buku buat BIT ya, yang tebal itu tuh, tebal banget bukunya ya. Udah dibaca belum? Bapak bukunya salah. Ada yang salah ya. Yang Putri salah ya. Ya nanti Putri maaf menunggu dulu ya, atau gimana ya Bapak juga. Atau enggak barangkali Putri mau linjur, Put? Enggak, makasih. Ya, Mbak. Ya, jadi Bapak coba hubungin lewat Bu Safira ya. Bukunya Putri kan ketukar ya, Sosum harusnya kan Saintek. Ya nanti Bapak koordinasi lagi ya, dikirimkan lagi. Tapi yang lainnya mah bukunya sesuai dengan pilihan minat ya. Ada kan yang linjur juga, kalau nggak salah di sini 1 orang ya, di IPA 2 tuh. Siapa ya 1 orang teh? Amalia. Ya, Pak, ada. Iya itu. Mel, ya. Pak, Mel.
Ya, Amel ya. Nah, itu bukunya mungkin udah sesuai ya, udah cocok ya di Sosum. Nah, itu bukunya dipelajari anak-anak ya. Itu soal-soalnya soal-soal terupdate untuk UTBK. Nah, Bapak infokan dari sekarang nih ya, mungkin belum ada informasi resmi dari sekolah, akan ada UTBK, berarti apa TO UTBK. Oke, kapan Pak? Pekan depan, siapin ya. Senin dan Selasa minggu depan, itu 2 hari itu digunakan buat TO. Tidak ada kelas beat ya, kelas beatnya libur dulu ya, pakai TO. TO-nya apa Pak? TO-nya ya. TO-nya itu ada TPS dan TPA. Ya, jadi nggak kayak kemarin hanya TPS aja. Sekarang ada TPA-nya. Jadi ada Saintek dan Sosumnya. Ya. Nah, ini waktu yang seminggu ini dipersiapkan buat TO. Bapak harap untuk pekan depan nilai TO kalian sudah meningkat dibandingkan TO pertama. Ya. Jadi bulan ini tuh ada 2 kali TO ya, Nah ya. Pekan depan ya, Senin Selasa sama nanti akhir bulan Oktober. Ya, jadi bulan ini ada 2 kali TO ya. Minggu depan sama akhir Oktober ya, disiapkan untuk TO-nya ya. TO-nya materinya apa Pak? Materi UTBK ya. Jadi materi UTBK kan berarti hampir kalau materi UTBK mungkin nanti kalian pelajari yang udah disampaikan di BIT ya. Sama mungkin ada materi yang, karena ini UTBK ya, berarti kan khawatir ada materi yang belum tersampaikan juga ya di BIT juga. Tapi nanti Bapak koordinasi aja. Mungkin biasanya nanti disesuaikan soalnya dengan yang udah dipelajari ya. Tapi kalau misalkan nanti ada materi yang keluar dari yang belum atau yang belum dipelajari Pak, TO-nya materinya belum muncul Pak, belum diajarin di BIT atau di kelas gitu ya. Nah, itu. Maka buku yang tadi diberikan ke kalian itu dimanfaatkan ya. Bisa dipakai buat mengisi kekosongan itu yang belum disampaikan materinya. Jadi, tapi memang buku pastinya gini. Kalau buku-buku untuk TBK itu kadang kalau dipelajari sendiri itu susah ya. Walaupun udah ada pembahasan, misalkan ada soal, ada pembahasan ya. Kadang kalau misalkan baca pembahasannya aja nggak diajarin nih sama teman atau sama guru gitu ya, suka bingung ya. Tapi kalau misalkan bisa lah kalian cobain dulu ya bukunya, dibaca-baca. Oh, ternyata kalau ngerjain soal kayak gini caranya begini gitu ya. Dibaca-baca bukunya. Bapak harap buku itu selesai soal-soal yang udah ada di sana. Gini anak-anak ya. Jadi untuk kelas 12 mungkin sebelum Bapak ini menyampaikan materi, Bapak kasih sedikit ini aja saran buat kalian ya. Semoga diterima ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya buku nih ya, udah punya buku, diminta buku itu habis kalian kerjakan soal-soalnya. Jika kalian ingin benar-benar ya dapat lulus UTBK 2021 gitu ya. Tekniknya adalah banyak latihan anak-anak ya. Jadi maksimalkan waktu yang ada itu untuk berlatih ya. Berarti mengerjakan soal-soal harus udah sekarang mah udah fokusnya udah buat ke sana ya. Pikirkan buat kalian di nanti ke depan gitu. Mau tes gimana strateginya, misalkan atau mau nanti menggunakan nilai rapot buat SNMPTN gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi mulai disiapkan strategi kalian. Kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh tanya-tanya ya ke guru atau ke wali kelas ya. Tanya-tanya atau ke guru BK misalkan. Ya. Jadi udah mulai disiapkan semaksimal mungkin, sematang mungkin gitu ya. Persiapan yang maksimal, yang detail itu akan istilahnya tuh keberhasilannya akan lebih besar kemungkinannya ya. Jadi kalau misalkan aku nyiapinnya sampai segimana gitu ya, Allah tuh udah melihat usaha kita gitu ya, cari aja seperti itu kan. Nanti ya Allah tunjukkan, semoga jurusan yang kalian ambil itu ya lolos di sana gitu ya. Amin ya, gitu ya. Jadi waktunya belajar sekarang semaksimal mungkin. Ada yang nggak paham ditanyakan gitu ya, itu aja maksimalkan waktunya. Guru-guru juga nggak akan merasa terganggu kalau kalian banyak bertanya tentang pelajaran ya, justru senang ya. Oh berarti jadi merhatiin nih gitu ya, merhatiin pelajaran yang disampaikan gitu ya. Kayak Ocha dari Newton lagi Pak, kata dia. Ya dari SMP. Ya bukan dari Newton ya, sekarang ya. TO-nya dari bimbel yang lain
yaitu NF ya, Nurul Fikri ya. Insyaallah ya. Soalnya mungkin kalau misalkan ini ngambil soal UTBK terbaru ya. Jadi kan UTBK terbaru itu kalau kalian perhatikan di soal TPS-nya itu ada nama soal panda. Udah dibaca belum bukunya? Itu ada soal panda. Ya. Udah Pak. Itu yang bahasa panda tuh kalau bahasa yang awal-awal gitu. Di bab buku yang kemarin. Iya betul ya, di awal itu soal panda tuh kalau misalkan kayak soal memecah kayak teka-teki lah ya, semacam teka-teki gitu ya, ada kodenya memecahkannya. Nah kalian udah mulai terbiasa, mungkin itu soal UTBK yang 2020 tuh muncul soal kayak gitu ya. Nah khawatir nanti 2021 muncul, jadi dipelajari ya soal-soal jenis baru kayak gitu ya. Boleh tanyakan nanti ke guru BIT-nya ya, juga bisa. Oke itu ya anak-anak Bapak ya, kelas 12 IPA 2 ya. Silahkan dimaksimalkan waktu yang ada gitu ya, untuk persiapan tes PTN juga hal-hal terkait ke sana ya. Soalnya nanti di selang ada 2 tryout kan, tryout tuh pekan depan ya. Nah, sama pekan terakhir Oktober tuh, minggu terakhir Oktober tuh ada tryout. Jadi 2 tryout. Tapi di antara kedua tryout tadi akan ada ini bocoran buat kalian aja. Jadi untuk di antara 2 TO tadi akan ada apa namanya? Mau training motivasi ya. Training motivasi. Ada training motivasi. Nah, nanti semoga training motivasinya memotivasi kalian untuk semakin semangat lagi belajar ya, khususnya buat ini. Bapak ingin tanya deh, kalian kalau misalkan ikut training motivasi, semangatnya hanya pas training motivasinya aja atau udah training pun masih semangat? Atau mungkin justru udah enggak gitu. Cuma kalian aja coba sampaikan aja ke Bapak. Itu Atiyah bawa bayinya ya. Nah, gimana? Kalau kalian training, pas itu aja Pak. Ya tuh kan. Gimana ya training motivasi yang bisa kalian itu terus-terusan termotivasi buat kedepannya, yang menghujam ke dalam hati kalian. Ya. Gimana ya? Jadi itu tuh berkesan buat kalian sehingga jadi motivasi yang ada lah, bisa ke sana gitu ya, bisa aku tuh harus benar-benar lebih semangat lagi gitu ya. Baik lagi kitanya Pak. Ya tuh baik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Ya sebenarnya gitu sih yang utama ya. Jadi mungkin training motivasi itu kayak masukan dari luar gitu ya, memicu lah, pemicunya, tapi sebenarnya ininya tuh di dalam diri kalian ya. Nah, insya Allah nanti ada ya, mungkin via Zoom training motivasinya insya Allah ya, karena kan kita belum bisa tatap muka langsung ya. Tapi semoga semangatnya tersampaikan gitu ya, walaupun lewat Zoom ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin anak-anak ya. Informasi ini mungkin belum resmi disampaikan oleh sekolah, tapi Bapak sampaikan aja. Nah, sumbernya Bapak nggak akan sampaikan dulu siapa ya, masih misteri ya. Misteri ya. Nanti kalau kalian tahu duluan, ini enggak. Nanti lihat ya, semoga menarik. Nanti dikasih tahu siapa ya, insya Allah menjelang kegiatan. Oke, itu aja dulu ya. Mungkin informasi dari Bapak ya. Ingin sedikit motivasi aja buat kalian ya. Putri-putri SMA Darut Tauhid kelas 12. Oke, baik Bapak izin share screen ya. Oke, silahkan siapkan alat tulis kalian ya. Bapak hari ini akan membahas materi selanjutnya ya. Kemarin kita udah sampai mana? Ada yang masih ingat nggak? Catatan kalian sampai mana? Kalau nggak salah Bapak bahas tentang optik geometri ya, tentang lensa dan cermin. Betul nggak? Iya Pak. Iya Pak. Soal sama pemantuan cermin lengkung deh. Oh, pemantuan ya. Pemantuannya baru sampai mana? Cermin cembung atau cermin cekung atau apa? Atau udah dua-duanya? Belum, baru kayak umumnya aja. Oke. Baru pemantuan cermin lengkung gitu. Oke ya. Sip. Ya. Bapak izin pakai papan tulis kayak kemarin ya. Jadi kita tulis aja di papan tulis ya. Papan tulis ini whiteboard yang ada di Zoom ya. Bukan papan tulis yang Bapak nulis di belakang gitu.
Ini sudah 23 ya. Kalian ada 26 ya. 24 sekarang. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Sedikit ya pengantar dulu ya tentang optik geometri ya. Nah, ini membahas tentang apa? Fenomena cahaya ketika berinteraksi dengan cermin atau lensa. Jadi terjadi pemantulan dan juga pembiasan, gitu ya. Nah, ini penting karena bab ini yang mendasari nanti kita setelah ini akan membahas tentang Bapak usahakan satu pertemuan ini selesai ya tentang optik geometri. Nanti kita pertemuan minggu depan tentang alat optik ya. Bapak akan posting mungkin siang agak siangan soal latihan. Nah, soal latihan itu kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Dikumpulkannya boleh pekan depan ya jawabannya. Nanti Bapak buat postingan lagi. Itu hanya buat latihan, istilahnya PR buat kalian ya. Di awal setelah PTS ini ya. Oh ya, Bapak lupa bagi yang belum, sudah semua kalian ya mengumpulkan tugas praktikum ya, atau ada yang belum? Kalau bagi yang belum chat Bapak aja ya. Karena Bapak mau input nilai kalian. Oke. Nah, ini ya optik geometri ya. Oke, nah kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai umum ya, apa? Cermin, oh masih pengantar ya, masih awal ya. Oke, hari ini Bapak akan bahas tentang cermin dulu ya. Kemudian nanti lensa. Oke. Nah, cermin di sini ya, ada dua ya, cermin lengkung. Cermin lengkung. Nah, dia dibagi dua. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Cermin apa aja? Ini Sama cekung. Oke, istilah lainnya Lengkung ya. dan cekung. Cermin cekung atau bahasa kerennya itu namanya cermin positif betul konkav ya. Cermin konkav. Konvek itu nanti cembung ya. Cermin konkav ya. Atau juga kadang disebut juga sebagai cermin positif ya. Cermin positif. Cermin plus ya. Ada yang tahu kenapa disebut cermin positif? Ada yang tahu? Nah, Bapak belum sampaikan berarti ya. Dikatakan dia cermin positif karena sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu akan semakin besar dia ukurannya, ukuran bayangannya. Jadi kalau kalian lihat pakai cermin cekung ya, itu bayangannya itu akan lebih besar dibandingkan benda aslinya. Gitu ya. Nah, biasanya cermin cekung ini digunakan biasanya itu digunakan untuk, kalau kalian perhatikan ini apa? Senter, tahu senter yang biasa dinyalakan buat teleskop. Kemarin pakai teleskop ya. Teleskop juga betul bisa ya membesar bayangan. Atau di mana di senter tuh, senter bukan senter HP ya, tapi apa lampu biasa yang buat itu di pinggirnya itu melengkung tuh, permukaannya kan mengkilap ya, tapi melengkung ke dalam, cekung dia. Nah, itu kenapa dibuat cekung begitu? Karena nanti sinarnya akan menyebar kemana-mana tuh. Menyebar itu nanti bayangannya akan semakin besar juga gitu. Makanya disebut sebagai cermin positif ya, karena sifatnya memperbesar bayangan gitu ya. Cermin cembung, nah ini kebalikannya berarti. Kalau cermin cekung memperbesar bayangan, maka ini apa? Memperkecil bayangan. Disebut sebagai cermin konveks ya. Konveks atau cermin negatif ya. Negatif karena bayangan yang dibentuk ukurannya lebih kecil ya. Oke, kita akan bahas keduanya ini ya. Nah, untuk cermin sebenarnya nanti kita bahas agak walaupun sedikit berbeda ya, cembung cekung, tapi nanti bayangan yang akan dibentuk itu sangat-sangat berbeda ya. Nanti ada namanya, istilahnya namanya ruang. Oke, sebelum kita bahas kedua cermin ini, Bapak ingin bahas tentang
ruang-ruang bayangan, ya. Oke. Apa itu ruang bayangan, Pak? Oke, nih ya. Ya, ruang bayangan. Ruang bayangan dan ruang benda. Oke, ini hanya penamaan di fisika aja ya. Jadi apakah nanti benda bayangan itu, menurut kalian bayangan di cermin itu punya kenyataan nggak? Atau dia hanya bayangan aja? Ada nggak realnya gitu? Dia itu punya dunia sendiri gitu? Mungkin nggak? Menurut kalian? Atau dia hanya muncul begitu bayangan aja dari aku bercermin gitu, nanti ada bayangan gitu? Atau dia punya eksistensi sendiri gitu? Kebayang nggak sama kalian? Istilah Bapak terlalu sulit ya. Cek. Dia hanya bayangan atau punya eksistensi sendiri? Kayaknya aku nggak ngerti Pak apa. Bayangan aja kali Pak. Bayangan aja ya. Oke ya. Ya bagi saat ini sih, kalau buat tingkat kalian itu kita sebut bayangan aja. Dia akibat pemantulan ya. Tapi beberapa teori fisika yang lebih aneh gitu ya mengatakan bahwa memang ada dunia di sana itu, tapi memang tidak bisa dijangkau ya. Aneh juga sih, Bapak juga nggak tahu percaya ya ada dunia cermin itu. Jadi alam semesta kita ini terbagi dua. Semestanya namanya semesta pencerminan. Jadi ada yang lain, kita yang lain di sana. Kanan kita di sini, kiri kita di sana gitu. Bayang nggak sih? Ketukar gitu ya, kayak bayangan cermin. Tapi itu hanya teori aja ya. Nah, oke, bayangkan nih seperti ini nih. Ini apa nih? Ini misalkan Bapak ambil ya. Ini adalah cermin cekung. Misalkan ya. Tapi kalau misalkan Bapak ganti cermin cembung pun nggak masalah. Ini adalah cermin cekung ya. Oke. Dia menjerok ke dalam ya. Oke. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau misalkan cembung bagaimana Pak? Boleh. Ini mah hanya permisalan aja. Karena yang Bapak bahas ini apa? Ruang bayangan. Ada titik namanya adalah titik fokus F. Ada namanya R. Ini Bapak udah pernah bahas ini belum? R sama F ini. Belum ya? Atau kok belum mungkin ya? Oke. Nah, F ini namanya apa Pak? F ini namanya adalah titik fokus. Titik fokus. Titik fokus atau kalau kalian pernah belajar di SMP namanya apa? Titik api. Ya. Masih ingat nggak pelajaran di SMP? Titik api. Ya. Titik api itu apa Pak? Gampangnya begini. Kalau kalian pernah punya loop nggak kaca pembesar di rumah? Ada yang punya loop? Kaca pembesar lah ya. Cobain sama kalian, kenakan dengan sinar matahari. Kemudian pusatkan sampai nanti sinarnya itu memusat tuh. Memusat. Nah, di bawahnya nanti misalkan kalian pegang kertas. Maka kertasnya apa? Akan terbakar tuh. Ya, betul ya. Kalau ada yang pernah nyobain ya. Nah, ya Pak, pernah lihat di film. Oh yes, di film. Cobain sendiri kalau nggak percaya, itu beneran kok ya. Nah, kalau misalkan Bapak ingin praktik kayak gitu tuh kalau ketemu kalian nanti di sekolah ya. Jadi kalau misalkan loop kalian angkat pelan-pelan, kemudian nanti cahayanya itu memusat ya. Maka titik pusat itu adalah titik api, makanya sebutnya titik api. Kan kebakar tuh, ya. Betul nggak? Ya, itu namanya titik api. Tapi kalau Bapak tadi ambil contoh, itu pada apa Pak? Pada lensa cembung. Hati-hati ya. Ini kan cermin cekung ya, beda ya. Tapi analoginya sama ya. Titik pusat cahaya itu yang dimana nanti akan terbakar kertas tadi tuh, kalau pakai kertas ya, itu namanya titik api. Makanya istilahnya namanya titik api. Karena paling panas titik itu. Ya, jadi titik F ini adalah titik pemusatan cahaya. Ya, titik pemusatan cahaya. Titik fokus atau titik api. Oke. Nah, R ini apa Pak? R ini namanya jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan cermin ya. Jari kelengkungan cermin. Pokoknya semua R mau lensa, mau cermin, namanya apa? Jari-jari kelengkungan ya.
kelengkungan. Tulisan Bapak semakin bagus ya akhir-akhir ini, maafin ya. Nah, jari-jari kelengkungan ya. Oke, jadi ada R, ada F. Nah, di sini ada rumus nih. Ternyata R itu sama dengan apa? 2F. Oke, ini diingat ya, rumus ini penting ya. Ini berlaku di mana, Pak? Berlaku baik di cermin cekung atau cermin cembung. Ya, cermin cembung maupun cermin cekung pasti R itu 2F. Tapi kalau kita pindah ke lensa, nanti kita lihat bahwa R ini tidak selalu sama dengan F, agak berbeda. Dia bergantung juga dengan indeks bias, ya. Tapi kalau di cermin, ya, 2 kali F itu apa? R, ya, atau jari-jari kelengkungan. Oke, ini penting ya. Jadi ada F, ada R. Nah, sekarang gini. Ada namanya ruang, ya. Ruang, oke. Ini ruang 1. Ini ruang 2. Ini ruang 3. Dan yang di belakang cermin, ke belakang terus namanya apa? Ruang 4. Oke. Jadi ada ruang bayangan dan ruang benda. Nah, ruang bayangan, ruang benda itu yang mana, Pak? Ini nih. 1, 2, 3, 4. Ruang 4 selalu berada di belakang cermin, ya. Artinya begini, kalau kalian lihat kaca nih, lihat bayangan di kaca. Nah, bayangan kalian ada di ruang berapa? 1, 2, 3. Cermin biasa ya, bukan cermin lengkung, tapi cermin datar tuh. Kalau kalian ngaca, bayangan kalian ada di mana? Di ruang 4. Betul kan ya? Gak mungkin, Pak, bayangan aku ada di samping aku, Pak, di ruang 1. Serem kan ya? Kalian lagi ngaca nih, bayangannya di samping kalian gitu. Gak mungkin ya, pasti bayangannya ada di dalam cermin ya, tidak di sono tuh ya, itu ruang 4. Jadi kalau kita lagi ngaca tuh ya, selalu bayangan yang kita lihat itu di ruang 4. Nah, bayangan yang ada di ruang 4 nih, perhatikan ya, bayangan yang ada di ruang 4 nih, yang ini bayangan di ruang 4 itu selalu bayangan yang sifatnya maya ya, bayangan di ruang 4 selalu maya ya. Oke, maya itu berarti kan tidak nyata maksudnya ya. Selalu maya. Beda sama bayangan di ruang ini nih 1, 2, 3. Nah, kalau bayangannya ada di ruang 1, 2 atau 3, yang ketiga ruang ini maka apa? Nyata ya. Bayangan. Oke, maaf ya, jangan di sini deh. Pindah aja di sini ya. Jadi bayangan di ruang 1, 2, dan 3 adalah bayangan nyata. Bayangan nyata itu gimana sih, Pak? Oke, kalian pernah lihat ini LCD? Tahu kan pasti ya, bahkan sama pakai kita di kelas ya. LCD itu kan dia mancarin cahaya sehingga muncul tulisan di layar, betul nggak? Atau gambar ya. Nah, itu adalah contoh bayangan nyata. Jadi bayangan nyata itu adalah contohnya cahaya yang dipancarkan oleh LCD. Sebenarnya itu bayangan. LCD itu memancarkan bayangan dari objek yang ditampilkan di layar kita. Di layar laptop kan kita misalkan lagi pakai laptop nih, Bapak pakai LCD. Nah, di LCD muncul gambar yang sama kayak di laptop Bapak. Nah, itu bayangan sebenarnya. Bayangan apa? Bayangan nyata, ya. Itu. Jadi bayangan nyata itu seperti sorot LCD lah, mirip gitu ya. Tapi kalau bayangan maya itu ada di dalam cermin. Oke? Ini perbedaan ya. Hati-hati. Cukup penting ya. Biar kalian bisa membedakan. Ya, ini ya. Biar kalian bisa membedakan di mana maya, di mana nyata gitu ya. Jadi kalau bayangannya ada di ruang 1, 2, 3 berarti itu bayangannya nyata ya. Bayangan di ruang 4 maya. Oke? Gitu ya. Nah, ini tentang ruang benda dan ruang bayangan. Oke, Bapak belum masuk ke kedua cermin ini karena ini enggak terlalu banyak sebenarnya materinya. Oke, mau di screenshot dulu boleh. Atau Bapak di sini aja nih ya. Bapak kotakin yang kotak yang baru nih ya, sini. Nah,
Selanjutnya, Bapak ingin juga menuliskan rumus penting di cermin lengkung ini nih. Cermin lengkung dia punya rumus. Oke, apa rumusnya Pak ini? Rumusnya adalah 1/X, maaf. Oke, teman aja ya. 1, mungkin kalian udah mengenal rumus ini waktu di SMP ya. 1/F sama dengan 1/S aksen, atau S boleh tambah 1/S aksen. Nah, gitu. Ya, ini rumusnya. Jadi rumusnya ada 2, yang ini sama yang ini. Oke, 2 rumus. Apa itu S dan X aksen Pak? S ini ya, S ini adalah disebut sebagai S sama dengan jarak bayangan, jarak benda. Dari mana Pak? Dari cermin. Ya. Satuannya biasanya meter dia ya. F juga sama ya, F itu titik fokus juga satuannya meter dia. Nah, S aksen itu apa? Jarak bayangan dari cermin. Satuannya meter juga sama ya. Nah, yang F ini udah tahu ya, apa F itu? Titik fokus ya. F itu titik fokus. Satuannya meter juga sama ya. Oke, jadi rumus ini nih yang 2 ini adalah rumus penting pada cermin ya. Pada cermin lengkung. Oke. Ini sama yang di atas ini nih. Yang apa nih? F sama dengan 2F ya. Oke, nanti kita akan pakai rumus ini terus banyak ya. Oh iya, lupa satu lagi rumusnya. Ada lagi lupa. Ternyata ada lagi, yaitu tentang rumus perbesaran bayangan ya. Sebelah sini aja. Ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau di cermin itu kan bayangannya kalau nggak semakin besar dia semakin kecil ya. Beda pada cermin datar tuh. Kalau pada cermin lengkung itu bayangan bisa semakin besar atau semakin kecil. Tapi kalau pada cermin datar kan enggak ya. Bayangan kalian itu ukurannya sama dengan tinggi kalian. Misalkan tinggi kalian itu misalkan 170 gitu ya. Oh, tinggi banget Pak, nggak apa-apa ya. Pasti bayangannya sama ukurannya ya. Tapi kalau pada cermin lengkung itu berbeda, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, perbesaran bayangannya itu ya ada rumusnya, yaitu M sama dengan ya tinggi bayangan dibagi tinggi benda, atau mutlak dari negatif jarak bayangan S aksen dibagi S. Ini ada mutlak ya. Mutlak artinya apa? Selalu nilainya positif. Ya. Nah, M ini punya kaidah ya. M kalau sama dengan 1 berarti apa? Bayangannya apa? Bayangan sama besar dia, ya. Jadi kalau misalkan M sama dengan 1, maka bayangan gitu. Bayangannya ini bayangannya sama besar dengan bendanya gitu ya. Bayangan sama besar dengan benda ya, sama dengan benda maksudnya. Ukurannya ya, ukurannya. Kalau dia 1 ya. Dengan benda. Nah, kalau misalkan M ya
lebih kecil atau ini ya. M itu kurang dari 0, lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Apa yang terjadi? Berarti bayangannya apa? Lebih kecil. Bayangan lebih kecil dari apa, Pak? Dari benda ya. Bayangan lebih kecil. Berarti kalau 0,0 itu bayangannya kecil tuh ya. Bayangan lebih kecil dari benda gitu ya. Lebih kecil ya. Kalau M-nya di antara 0 dan 1. Tapi kalau misalkan M, nah ini nih, lebih dari 1 gimana, Pak? Jelas ya. Lebih besar bayangannya ya. Bayangannya lebih besar daripada benda ya. Bayangan lebih besar dari benda. Maksudnya lebih kecil dari, lebih besar tuh dari bendanya ya, acuannya ke bendanya ya. Lebih besar maksudnya. Besar dari benda. Oke. Sip. Ini rumusnya ada 3 berarti ya. Lupa bebannya ada 3 ya. Nah, rumus ini nanti kita pakai terus di di cermin ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya? Oke, paham ya sampai sini ya? Ini buat catatan kalian aja. Maaf ya, kalau misalkan ada tulisan apa yang tidak terbaca, bilang aja ya. Ada nggak tidak terbaca tulisannya? Terbaca, Pak. Wis, mantap ya. Sudah mempelajari kode-kode Padidian gitu ya. Nah. Bapak, Ya. Bapak ini rumusnya buat cekung sama cembung sama. Iya, betul. Nanti tapi ada perbedaannya, nanti Bapak kasih keterangan perbedaannya di mana ya. Tapi ketiga rumus ini dipakai di kedua ini, cermin cekung dan cermin cembung. Ini kita masih umum ya. Bapak baru masuk ke keduanya ini ya. Nanti ada perbedaannya. Oke. Sip, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Jika tidak ada, Bapak hapus ya. Silakan bawa di screenshot dulu deh. Di SS kalau nggak tahu screenshot ya. Nah, apa juga deh screenshot. Sip. Oke, Bapak izin hapus ya. Wah, hapus semua tuh ya. Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya kita lihat keterangan dulu ya. Bapak ingin tuliskan keterangannya dulu. Nah, tadi kan ada ini ya, ada S aksen, ada S gitu ya. Nah, ini keterangannya. Tadi keterangannya baru yang M aja ya. M itu namanya apa? Perbesaran ya. Jadi M itu artinya apa? Perbesaran bayangan ya. Oh, tadi lupa ada H ya, ada H juga ya. Ada H. H itu apa? Tinggi benda. Satuannya senti, maaf, meter biasanya sih ya. H aksen itu adalah tinggi bayangan. Ya pokoknya kalau ada aksen-aksen tuh yang tanda koma di atas itu berarti bayangan ya. Biasanya. Nah, kemudian ada S tadi ya. S ya, tadi S itu jarak ya. Nah, S ini punya kaidah ya. Penting ya. S ini kan tadi apa? Jarak bayangan ya. Jarak benda, maaf. Jarak benda. Nah, ada dua keterangan di sini, yaitu dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Oke, kapan Pak negatif positifnya Pak? Oke, dia akan bernilai positif ketika apa? Ketika ya benda di depan
benda di depan cermin. Ya. Kalau bendanya ada di belakang cermin, maka nanti S aksesnya negatif. Maaf, S-nya negatif. Ya. Di belakang cermin. Kira-kira Bapak tanya deh, mungkin nggak sih benda ada di belakang cermin? Enggak. Nggak mungkin ya, itu bayangan yang di belakang cermin. Iya, maka biasanya S ini negatif ini nggak pernah terjadi atau jarang ada lah, Bapak belum pernah. Kecuali terjadi ketika nanti ada dua cermin yang berhadapan, ya. Tapi kalau satu cermin aja yang kalian lihat, bayangannya tidak mungkin bendanya ada di belakang cermin. Tapi kalau ada dua cermin yang berhadapan nih, kan pernah ini nggak pernah nyobain nggak? Kalian berada di antara dua cermin, Iya. cermin datar tuh. Berapa banyak bayangan yang muncul? Banyak banget. Banyak banget ya. Nah, bayangan yang muncul itu kenapa bisa banyak banget, Pak? Karena bayangan yang muncul di cermin satu, misalkan gini nih, Bapak kasih ilustrasi ya, biar kebayang. Nah, misalkan gini, ini ada ini ada cermin ya, datar ya. Ini kalian di sini berdiri. Ini maaf orangnya aneh ya. Nah, ini oke, ini cermin ya. Saling berhadapan ya. Bayangan kalian akan sangat banyak di antara kedua cermin ini, betul. Kenapa sangat banyak? Karena ini misalkan cermin satu nih, ya. Ini cermin 2. Karena bayangan di cermin satu dianggap benda oleh cermin 2. Ini kan ini ada bayangan di sini nih, ya. Bayangannya di sini nih. Ini bayangan ya. Jaraknya sama. Jaraknya ini misalkan 1 meter nih. Ini juga sama 1 meter di sini, ya. Maka bayangan yang akan muncul di sini berapa nih? Di sini lebih jauh jaraknya, yaitu bayangannya tangannya panjang banget. Nah, sini adalah bayangan ini nih dari benda ini nih. Ini bendanya, ini bayangannya di sini. Ini bayangan, ini benda. Jadi bayangan di cermin 1 adalah benda di cermin 2 dan seterusnya, terus sampai tak terhingga ya. Kalau ada dua cermin berhadapan, akan muncul bayangan sampai tak berhingga bayangan. Kalian nggak akan bisa ngitung jumlah bayangannya saking banyaknya, terlalu banyak. Gitu, itu maksudnya ya. Gitu. Jadi di sini bisa saja S itu akan bernilai negatif ketika tadi pada cermin-cermin yang berhadapan seperti ini, ya. Gitu maksud Bapak. Ya, tapi kalau satu cermin aja tidak akan terjadi ya. Tidak akan terjadi tadi benda di belakang cermin ya. Gitu. Oke. Semoga paham ya. Atau bingung? Kalau nggak mau bilang nggak apa-apa, bilang aja ya. Jarak bayangan. Nah, jarak bayangan juga punya kaidah ya. Di sini akan ini masih umum ya, Bapak belum masuk ke salah satunya. Akan bisa bernilai positif ya. Ketika apa? Ketika bayangan di mana ya? Di belakang, di depan. Positifnya di Belakang. pintar banget. Mantap banget. Belakang. Belakang, Pak, di belakang. Kamar mandi, Pak. Ke belakang gitu ya. Di belakang cermin, betul, Nak. Sip ya. Dan dia akan negatif ketika di depan cermin, gitu ya. Bayangan ini keterangan nanti. Jadi makanya nanti hati-hati ketika baca soal, angkanya bisa negatif bisa positif. Makanya hati-hati ketika membaca soal nanti ya. Oke, sama satu lagi ya. F ya. F, tapi apa F itu? Titik fokus ya. Titik fokus. Nah, titik fokus ini akan bernilai bisa juga positif. Positif ketika apa? Ketika yang digunakan adalah cermin cekung. Makanya disebut cermin positif. Karena F positif tadi, ya. Nah, akan bernilai negatif juga di cermin cembung gitu.
Jadi kalau nanti ada soal cermin cembung, cermin cekung, pasti nanti F-nya itu bisa positif bisa negatif tergantung jenis cerminnya ya. Gitu. Nah, ini keterangan ya. Keterangan yang perlu kalian catat ya. Karena nanti kalau di soal dia bisa berubah apa, keterangan ini penting karena menentukan hasil perhitungan kalian gitu. Oke. Mau ditulis boleh ya. Nah, sekarang Bapak akan masuk ke pembahasan tentang cermin cembung dan cermin cekung. Ini kita sampai jam berapa ya? Saya lupa. Semoga bisa cukup. Sampai ya, masih ada waktu. Oke, sudah ditulis? Boleh ya. Nah, Bapak ambil space di sini aja nih. Biar masih ada cukup ruang. Oke, ini ya. Nah, ini Bapak akan bahas tentang cermin cekung. Oke, atau cermin konkav ya. Atau cermin konkav. Konkav betul ya. Oh iya, boleh Arifa. Silahkan ya. Oh Arifa, kenapa ini? Nanti mungkin Bapak tanya langsung ke anaknya ya. Ya, silahkan Arifa ya. Boleh. Semoga hasilnya baik ya nak. Cermin cekung konkav ya. Nah, cermin cekung ini ya. Tadi kita udah bahas tentang ruang ya, ruang di ini. Nah, ini Bapak gambarin lagi deh. Oke, sebelum Bapak bahas, Bapak akan bahas dulu deh di sini ya tentang sinar-sinar istimewa ya. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ya. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Fungsinya buat apa, Pak? Fungsinya untuk menentukan letak bayangan ya. Letak bayangan bisa kita tentukan menggunakan sinar-sinar istimewa ini ya. Oke, ada 3 sinar di sini ya. Oke. Bapak pakai warna ini aja biru ya. Nah, ini cerminnya dia melengkung ke dalam seperti ini ya. Oke, ini titik fokus. Ini titik R-nya ya. Oke, nah seperti ini nih. Ketika nanti ada sinar melewati cermin ya. Sinar datang. Cus. Sinarnya warna kuning ya. Datang, maka dia akan dipantulkan melewati titik fokus. Mantul gitu tuh. Kebayang? Sama kalian? Ya, sinar lurus lewat titik fokus ya. Kalau misalkan sinarnya dia melewati titik fokus kayak gini, maka akan jadi apa? Jadi lurus. Gitu. Oke. Ini udah 2 sinar ya. Yang pertama, ini yang kedua. Oke. Selanjutnya misalkan sinarnya melewati titik ini nih, titik tengah ini nih. Yang ini nih, titik pusat kelengkungan dari cermin, maka dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Oke, sebentar ya. Baterai Bapak mau habis. Oke. Sip. Nah, di sini ada 3 sinar ya. Sinar datang, ini nih. Sinar yang dipantulkan ya.
Kelihatan nggak sama kalian gambarnya atau kurang jelas? Jadi ada 3 di situ tuh, ya. Yang pertama yang mana Pak? Ini yang pertama, ya. Yang pertama yang ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Yang pertama sinar datang akan dipantulkan lewat titik fokus. Yang kedua, sinar melewati titik fokus akan dipantulkan jadi lurus kayak gitu. Yang ketiga, sinar melewati titik pusat kelangkungan di sini, maka dia akan punya sudut yang sama. Sudut ini, sudut datang I sama dengan apa? Sudut pantul R, ya. I sama dengan R. Masih ingat nggak ini apa? Hukum Snellius ke-1 ya. Nah, gitu. Ini nih. Sinar sudut datang melewati titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Oke? Nah, ini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, kita pakai ini akan untuk menentukan letak bayangan. Misalkan gini. Contoh ya, Bapak kasih contoh di sini. Cek suara Bapak terdengar tidak, Nak? Terdengar, Pak. Terdengar. Ya, sip ya. Bapak hanya berbicara sendiri tadi. Maafkan ya. Nah, oke, ini ada R ya. Oke, misalkan begini nih. Benda diletakkan di ruang 1 di sini. Oh ya, sebelum ini Bapak lupa. Bapak sebelum masuk contoh ini ya, Bapak kasih satu lagi. Bapak ada lagi yang belum masuk nih. Ada namanya, oke ini tadi ini udah paham ya, sinar-sinar istimewa ya. Ada selain sinar istimewa, ada namanya satu lagi di sini ya, prinsip Esbach. Oke, apa ini Pak? Bunyinya begini ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5x. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini nih ya. Ini kan kita tahu nih ya, ini ruang 1, ini ruang 2 ya. Ini ruang 3. Ini ruang 4, ruang keempat. Nah, maksudnya gini, kalau Bapak letakkan benda di ruang 1 di sini, bayangannya di mana? Di ruang 4. Iya, karena totalnya harus 5. Ruang 4. Iya, ini nih, ya, itu maksudnya ya. Jadi ruang bendanya diletakkan di ruang 1, Pak. Bayangannya di ruang 4. Kenapa, Pak? Karena ruang benda 1 nih. Ini kan ruang benda 1 ya. Ditambah berapa harus sama dengan 5, gitu, ya. Totalnya emang ini prinsip aja ya. Ditemukan oleh Esbach tadi ya. Esbach ya. Gitu. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita buktikan nih prinsip Esbach ini menggunakan sinar-sinar istimewa seperti ini ya. Contoh. Bapak letakkan benda di ruang 2 ya. Bayangannya nanti di mana? Kira-kira menurut kalian bayangannya di mana? Pakai prinsip Esbach. Ruang benda. Ruang benda. Iya, 3 ya. Jelas kan ya? 2 tambah 3, 5. Gitu kan ya? Nah, oke. Kita buktikan. Ini bendanya di ruang 1. Oke. Sinar datang. Bapak ganti pakai warna kuning ya. Sinar datang, lurus. Ya. Akan dipantulkan lewat titik fokus ke sini. Nah, ke bawah gitu ya. Oke. Terus apa lagi? 1 ya. Ini pakai yang sinar pertama. Kalian gunakan nggak usah 3-3-nya, tapi 2 aja. Kemudian sinar melewati titik fokus ini, maka akan dipantulkan lewat bentar. Boleh pakai ini, boleh pakai yang ini juga nih.
lewat yang ini, tapi kayaknya juga sama ya, nggak berpotongan nih. Lewat tengah akan dipantulkan dengan sudut yang sama ya. Kayaknya Bapak nggak pas ini. Mas. Pas nggak kegedean? Oh. Nah, gitu lah ya. Kayaknya R-nya kejauhan ini ya. Betul nggak sih? Oh ya, R-nya kejauhan. Pantesan kok pas di R ya. Ntar sebentar ya. Bapak hapus dulu R-nya. Nah, titik R-nya itu ada di sini aja nih. Kan 2 kali F ya, berarti di sini ya, ini R-nya. Nah, berarti ruang 3-nya itu dari sini, dari R sampai ke sono itu ruang 3 ya. Berarti sini. Nah, ini nih. Ini adalah bayangannya ya. Bayangannya ada di bawah. Nah, ini. Betul nggak? Kalian ambil titik perpotongan ini nih, perpotongan 2 sinar ini. Ini kan ada perpotongan ya. Kalau kalian perhatikan. Nah, ini nih. Ini kan perpotongan nih antara 2 sinar pertama, sinar kedua, saling memotong di sini. Maka titik ini adalah letak bayangannya. Kan bendanya di sini ya. Ini benda, ini bayangan. Ya. Benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3 gitu. Oke, sip ya. Nah, coba perhatikan. Sifat-sifat bayangan ini gimana? Ada yang tahu? Mau nyebutin nggak bayangannya apa? Maya atau nyata? Maya atau nyata? Bayangan yang ini. Nyata. Nyata ya. Oke. Terus apa lagi? Tegak atau terbalik? Terbalik karena di bawah. Iya. Terus apa lagi? Diperbesar gitu. Nah, ini adalah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh benda di ruang 2 ya. Bayangannya di ruang 3. Oke, sip ya. Kayak gitu nanti di soal kalian juga menentukan sifat-sifat bayangan. Kalau Bapak tanya nih, sifat bayangan pada cermin datar nih. Kalau kalian ngaca aja di kaca, bayangannya kayak gimana? Maya atau nyata? Maya. Maya, oke, sip. Yang Maya. ya. Terus apa lagi? Terbalik? Iya, betul. Terbalik atau diperbesar? Terbalik atau tegak? Maaf. Tegak ya. Karena sama kayak kalian. Diperbesar atau diperkecil? Sama, betul ya. Dia bukan diperbesar atau diperkecil, tapi dia sama besar, betul. Ya, itu juga sifat-sifat bayangan pada cermin. Nah, soal ini pernah muncul di UTBK 2019. Orang siswa tuh nggak pernah nyangka apa katanya sifat bayangan pada cermin datar tuh. Mikir kan, gimana ya? Ternyata gampang, nggak usah pakai rumus, itu mau dihafal aja. Kalian lihat bayangan kalian aja di cermin datar tuh. Oh, itu maya, itu tegak, itu sama besar dia gitu ya. Di soal teori itu sebenarnya. Nah, tapi itu kalian sudah mulai paham ya. Nah, ini sifat bayangan ya. Jadi kalian ternyata bisa menentukan letak bayangan menggunakan 3 sinar istimewa ya, dan juga prinsip Esbah. Nah, prinsip Esbah ini memandu kalian nih, udah tahu oh, kalau aku letakkan bendanya di ruang 3, bayangannya pasti di ruang 2, gitu kan ya. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 gitu. Oke. Tapi hati-hati anak-anak ya. Prinsip Esbah ini hanya berlaku pada 2 kasus, yaitu di mana Pak? Cermin cekung dan lensa cembung. Oke? Ingat ya. Jadi ini hanya berlaku di 2 kondisi, di 2 jenis. Yaitu apa tadi? Cermin cekung sama lensa Cermin cekung dan lensa cembung. Iya, jangan lupa ya. Jadi kalau gitu di cermin cembung nggak bisa Pak, nggak bisa ya. Ini nggak berlaku ya. Dan cermin ya. Dan lensa cembung ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Bapak, Iya, mau boleh. nanya. Iya, sok boleh. Kan
Kan tadi yang Bapak contohin itu bendanya di 2, bayangannya di 3. Nah, terus ini sifat bayangannya kan yang nyata terbaik diperbesar. Iya. Kalau misalkan bendanya di 3, terus bayangannya di 2, itu ntar bakal beda-beda lagi sifat bayangannya atau sama terus? Oke. Nah, beda. Bisa dicek nanti. Caranya ngeceknya gimana, Pak? Gambarin aja, coba gambarin. Pasti nanti kalau Bapak letakkan benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Nah, hampir sama, nyata, terbalik, tapi apakah dia diperbesar atau diperkecil? Itu berbeda. Kalau tidak salah, kalau misalkan bendanya ada di ruang yang lebih besar, misalkan benda di ruang 3, Pak, pasti kan bayangan di ruang lebih kecil ya, ruang 2. Nah, bayangan yang di ruang 2 tadi akan lebih kecil. Jadi ini ada kaidah nih, bagus nih. Kalau misalkan ruang benda, ya, ruang benda lebih besar dibandingkan ruang bayangan, maka kalian akan dapatkan bayangan akan diperkecil. Iya, betul. Ruang bayangan, nanti kalian dapatnya apa? Bayangannya akan diperkecil. Kalau ada kaidah, ini kaidah aja sih sebenarnya. Bayangan, ini ya, bayangan akan diperkecil. Bayangan. Tapi kalau nggak percaya, dicek aja sama gambarnya. Buktikan pernyataan Bapak pakai gambar kayak gini nih. Pasti ukuran bayangannya lebih kecil. Bayangan lebih kecil. Dan sebaliknya kalau misalkan ruang bendanya itu lebih kecil dibandingkan ruang bayangan, apa yang terjadi? Bayangannya akan lebih besar gitu ya. Ini kaidah. Kaidah dari mana Pak dapatnya? Dari prinsip Esbah ya. Tadi kan ada yang nanya ya, Pak, kalau aku letakkan bendanya di ruang 3, bayangan kan di ruang 2. Nah, hampir sama sifatnya, hanya bedanya satu tadi. Ukuran bendanya apakah dia diperbesar atau diperkecil. Maaf, ukuran bayangannya gitu ya. Kalau kita gunakan kaidah ini, benda di ruang lebih besar nih di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Artinya apa? Maka bayangannya diperkecil. Gitu ya. Gitu. Sip, bagus pertanyaannya. Nanti cobain aja kalau nggak yakin pakai gambarnya. Mantap ya. Oke, biasanya Bapak pakai apa? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Berarti paham ya, alhamdulillah. Sip. Tenang aja yang nggak masuk Bapak record ya, semoga juga lewat record. Kalian juga kalau misalkan bingung, tinggal diputar lagi nanti Bapak posting recordnya di web LMS seperti biasa ya. Insya Allah untuk web LMS mungkin tidak digunakan lagi untuk PTS atau PAS lagi selanjutnya ya, karena nanti kejadiannya sama kayak kemarin ya. Paling nanti kita pakai EduBox lagi aja. Tapi itu masih dipakai ya buat share ini materi itu ya atau video gitu. Boleh nanti kalian cek aja di sana gitu ya, masih dipakai ya. Gitu. Oke, Bapak hapus ya ini. Mau di screenshot dulu boleh. Sekalian di screenshot dulu ya sebentar. Nah. Oke. Sebentar ya. Sok ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini Bapak belum kasih contoh soal ya. Oke, Bapak izin hapus. Udah di screenshot ya? Udah, Pak. Oke, sip. Nah, tadi itu ini apa cermin cekung ya. Sekarang Bapak masuk ke cermin cembung. Di sini kita sedikit latihan soal. Oke, untuk cermin cembung
atau disebut juga sebagai cermin konveks ya. Nah, sifat bayangannya dia akan tadi apa? Selalu memperkecil bayangan karena kebalikan, karena dia cermin negatif ya. Oke, jadi di sini prinsip esbah tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Kenapa, Pak? Karena pada cermin cembung ini nih, pada cermin cembung ya, bayangan akan selalu ada di belakang cermin atau bayangannya maya. Jadi pada cermin cembung bayangan apa? Selalu maya ya. Di sini bayangan selalu maya gitu. Oke, paham ya? Jadi kenapa nggak berlaku prinsip esbah, Pak? Karena bayangannya apa? Atau bayangannya di ruang 4, yaitu maya ya. Bayangan di ruang 4 gitu ya. Ini yang membuat kenapa tidak berlaku prinsip esbah pada cermin cembung ya, karena bayangannya di ruang 4 terus. Mau dia diletakkan di ruang 1, 2, 3, pasti bayangannya selalu di ruang 4 gitu ya. Bayangannya selalu maya di sini. Jadi nggak ngaruh posisi benda di ruang manapun. Mau 1, 2, 3, pasti bayangannya selalu maya ya. Gitu. Paham ya? Nah, kalau Papa gambarkan seperti ini. Kayak cembung itu berarti dia ke apa? Mau apa ini ya? Mau apa? Mencembung gitu tuh, ya. Ke dalam gitu. Oke. Nah, ini sama ada titik fokus, ya. Ada R juga, jari-jari kelengkungan, ya. Nah, berarti ini kan ruang 1 ya. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, di belakang cermin itu ruang 4 ya. Gitu. Oke, mau bendanya diletakkan dimanapun, pasti dia selalu di ruang 4 ya. Oke, nah sekarang Bapak akan membahas sinar-sinar istimewanya ya. Di sini. Oke, ini adalah sebentar ya. Nah, sinar-sinar istimewa ya pada cermin cembung ya. Sinar istimewa pada cermin cembung. Sip. Oke, apa aja Pak? Kayak gini. Yang pertama itu sinar datang ya. Oh Pak, di sini ada 2 titik fokus ya. Oh. Ada 2 titik fokus ya. Nah, ada yang di depan cermin, ada yang di belakang cermin. Jadi nggak masalah. Titik fokus itu dia selalu berpasangan. Ada di belakang, ada di depan. Ya. Ketika sinar datang mengenai cermin cembung, maka dia akan dipantulkan. Kemana Pak dipantulkannya? Ke belakang, seperti ini nih. Nah, mantul dia ke atas gitu tuh. Ya. Jadi ini seolah-olah oke sebentar ya Bapak. Nah, seolah-olah itu sinar itu dipantulkan dari titik fokus, datang dari titik fokus, kebayang nggak? Kalian. Jadi sinar datang ya, sinarnya datang ke sini, dipantulkannya ke atas, mantul ke situ tuh. Bukan ke dalam. Seolah-olah dia melewati titik fokus yang ada di belakang cermin. Gitu, ya. Kebayang ya? Kebayang nggak? Sama kalian. Oke, sip ya. Coba ini. Nah, kalau misalkan sinarnya datang melewati titik fokus kayak gini, dipantulkan kemana?
Sama, dia seolah-olah dipantulkan dari belakang juga. Ini nih. Jadi, nah dia dipantulkan begitu tuh. Udah seperti dipantulkan sama, keluar seperti berasal dari titik fokus di belakang cermin, gitu ya. Sinarnya gitu. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sinarnya melewati titik tengah, titik pusat kelengkungan cermin di sini? Sama kok ini, ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul, gitu. Ya. Nah, ini sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Jadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Gitu. Ya. Ini adalah 3 sinar pada tiga sinar pada cermin cembung, ya. Nanti kalian sama di sini menggunakan ketiganya untuk mendapatkan bayangannya. Tapi di sini tidak berlaku prinsip esbah ya, tadi udah disampaikan ya. Karena apa? Karena bayangannya selalu di ruang 4. Gitu, ya. Nah, di sini misalkan Bapak ambil contoh deh. Ya, jadi kenapa bayangannya selalu ada di belakang cermin? Oke, ini titik fokus. Nah, ini R-nya ya. Oke. Benda Bapak letakkan di ruang 1 deh di sini. Atau di ruang 2 boleh lah. Di ruang 2 di sini. Nah, ya. Sinar datang. Ya, sinar datang. Maka dia akan dipantulkan kemana? Seolah-olah dari belakang kan ya. Dia akan dipantulkan seperti dari sini. Oke, nah ke sini nih. Pantulkan ke sini ya. Kemudian sinar melewati titik tengah di sini ya. Jadi dipantulkan kemana? Ke bawah kan gitu ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini arah sinarnya ya. Ada 2 sinar tuh Bapak pakai ya. Nah, maka bayangannya di mana Pak? Ini nih. Kalau Bapak ambil tarik garis. Nah, ini. Maka bayangannya akan ada di titik pepotongannya ini nih. Yang ini nih. Nah, kecil ini nih. Nah, ini. Ini adalah letak bayangannya. Gitu, ya. Bayangannya akan warna merah harusnya ya. Nah, ini bayangannya di sini, ya. Bayangannya ada di sini. Nah, kecil dia, lebih kecil, lihat ukurannya, lebih kecil. Dan dia selalu maya. Jadi, kalau kita perhatikan apa sifat bayangannya di sini? Bayangannya apa? Sifat bayangannya Maya. Maya, terus apa? Diperkecil. Tegak, ya, diperkecil. Gitu, ya. Gampang kan ya? Jadi ini kalian bisa gambar bayangan menggunakan 3 sinar ini. Gitu. Oke. Sekarang kita coba contoh soal deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Bisa nggak ya? Gak ada, Kak. Ya, insya Allah. Nanti kalau misalnya Bapak minta kalian gambarin, berarti bisa ya. Nanti ada ini, ada soal tentang gambar-gambar kayak gini, ya. Kalian menentukan gambar yang benar tuh yang mana. Oke, tapi soal yang selanjutnya bukan oke. Atau kita coba Bapak coba 1 orang deh, siapa ya nanti Bapak pilih. Oh, ini Bapak hapus dulu lah ya. Ini udah di screenshot boleh? Udah ditulis ya. Bapak hapus ya. Sip. Nah,
Coba seorang aja, nggak apa-apa gambarnya nggak bagus juga ya. Nggak apa-apa gambarnya nggak bagus. Bapak pakai cermin cekung. Titik F. Oke, udah tahu ruangnya di mana-mana ya. Nah, sekarang Bapak letakkan bendanya di ruang 3. Di ruang 3 nih. Tentukan bayangannya di mana, ya. Siapa ada yang mau mencoba? Gambarin aja. Bapak izinkan deh. Kalian bisa coret-coret nggak di papan tulis yang di depan ini, di layar kalian? Bisa ya? Nah, Bapak panggil aja seorang deh. Siapa ya? Ini Atia selalu membuka videonya nih. Apa Atia aja yang dipanggil ya? Nah, mantap nih Atia nih. Atia mau coba? Letak bayangannya di mana? Bapak simpan bendanya di ruang. Ini bisa pakai prinsip S batch. Iya pakai itu dulu, pakai prinsip S-bar dulu, tapi digambarin juga, maaf, digambarin juga. Bisa. Kan bendanya di ruang 3 ya. Sok. Di mana bayangannya? Ya. Di mana bayangan dan gambarnya kayak gimana? Silahkan. Iya, ada Atia nggak sih? Ada Bisa gambarnya nggak, Pak? Belum muncul coret-coretnya. Mana? Nggak ada ya? Coba-coba ya. Ini Nah, ada nggak, Pak? ya, udah ada. Sok. Ah, nggak lurus ya? Dulu baru. Terus ini ke ini. Melewati titik fokus. Apa? Iya harus warna kuning kali ya, Pak? Enakan. Ya nggak apa-apa, boleh. Udah nggak apa-apa, udah ditulis ya. Oh, nggak apa-apa, biarin aja. Sok aja ya. Terus sing lurus ini di mana sih 3 ya? Oh, kepanjangan ya Pak ini ya? Mana belum muncul di Bapak. Belum muncul. Ya. Coba ya. Oh, dihapus ya. Oh, telat ya kayaknya Pak ya? Oh iya tadi sok nggak apa-apa, sok tadi yang lewat titik fokus. Ada Lia. Nah, ya, tuh. Udah ada. Terus? Lagi, itu kan baru satu sinar ya. Harus ada minimal 2 biar nanti ada bayangannya di mana. Oh, minimal 2 bentar. Satu lagi. Terus, ya. Tar. Ting. Ada Pak? Ada. Terus ini terus gimana sih aku? Iya, sekarang lurus. Terus ke sini nih. Nah, iya betul. Ambil perpotongannya, yang mana perpotongannya? Di sini Pak. Tar, warnanya. Warnanya ganti boleh. Pink kali ya. Boleh pink, pinky gitu ya. Bapak kelihatan nggak Pak? Nah, kurang lurus ya, udah nggak apa-apa. Mau dibetulin, sok dibetulin lagi dikit lagi nih. Kurang agak miring sedikit itu. Ini. Lurus gak nih Pak? Ya, tapi kurang atas. Ya udah nggak apa-apa, Bapak bantuin deh. Nah. Gimana sih? Di atas. Iya, jadi segaris gitu tuh. Nah, ada. Oh, segaris. Iya udah Pak. Gitu. Sip ya. Bagus sekali. Udah bisa berarti ya. Mantap. Nah, oke.
sekarang sifat ini berarti di ruang berapa nih? 2, Sifat Pak. 2. Sifat bayangannya apa? Sok tulisin sifat bayangannya apa? Itu Sifat ada bayangan. tulis aja. Itu kan ada teks ya. Teks ditulis sama Tia. Ini di atas tuh ada teks T, simbolnya T. Oh, ini T. Nah, ditulis di Gimana bawah ya? ditulis di bawahnya apa? Di sifat bayangannya ya. Nyata atau apa atau maya atau gimana gitu. Sok. Bentar, Pak. Ada nih. Ya. Bener-bener. Nyata. Terus, saya kalau deg-degan ini melengkung. Apa ya? Melengkung. Apa ya? Bukan Terbalik, apa ya namanya? terbalik gitu. Ya, terbalik. Iya, terbalik. Nggak ada ya? Gimana sih? Pak, kok nggak ada ya? Nggak ada apanya. Tulis lagi aja. Klik T-nya ditulis lagi. T-nya diklik lagi. Nyata, Pak, kok ada 2, Pak? Oh, nimpa ya. Berarti kamu kliknya di bawahnya. Oke. Itu tadi. Iya. Tulis tuh. Sok cobain aja. Nggak apa-apa. Diperbesar ya, Pak? Diperkecil. Iya, diperkecil, betul. Perkecil. Oke. Deh. Sok diklik di tempat lain. Belum muncul di Bapak tulisannya. Nah, udah. Nah, Betul ya? Yang lain Ya. gimana? Sip, bisa ya? bisa. Mantap lah. Insyaallah, alhamdulillah ya. Seru juga ya. Nah, oke. Yang lain gimana? Paham ya? Ya, yang lain paham ya? Insya Allah ya. Ya, Atia aja kesenangan nih. Kalian coba-coba aja gambar-gambar begitu di depan ini latihan ya. Kan ada buat gambar-gambar ya. Kalian kan kalau tutor sebaya biasanya ngebahasnya pakai gimana? Sama kan gambar-gambar begini ya. Kalian saling diskusi pakai coret-coretan gitu ya. Boleh kayak gini. Oke ya, sip. Alhamdulillah udah bisa lah ya. Nah, sekarang coba ini kan soal gambar ya. Sekarang kalau misalkan soal cerita kayak gini ya. Soal cerita. Ya. Satu lagi deh ya sebelum kita masuk ke lensa. Udah habis waktunya ya. Udah, berarti baru cermin ya. Bapak bahas satu soal lagi sedikit ya. Misalkan Diva gitu ya. Berada di depan cermin cembung pada jarak 10 meter. Oke, ini soalnya ya. Diva berada di depan cermin cembung pada jarak 10 ya. Jika titik fokus cermin adalah 5 meter tuh, tentukan letak bayangan dan perbesaran bayangan. Ya. Nah, ini berarti pakai rumus yang di awal tadi ya, di awal pembahasan ya. Atau ada yang mau mencoba sambil kalian cobain di rumah, boleh dicobain di Bapak bahas ya, nanti kita samakan jawabannya ya, biar waktunya nggak terlalu ini ya. Oke. Nah, Bapak jawabnya di sebelah sini aja ya. Sebelah sini ya. Oke,
Oke, nah Bapak jawabnya sebelah sini ya. Soal nomor 1. Ini A ya, yang A-nya. Nah, letak bayangannya gimana? Nah, kalau kita diminta menentukan letak bayangan, diketahuinya apa? Diketahuinya lihat dulu sama kalian ya. Diketahuinya ada apa? Ada S. S-nya berapa? 10 ya. Negatif positif. Di depan cermin negatif positif. Oh, Positif, betul ya. Jangan ragu, nggak apa-apa. Kalau di belakang, ya S-nya. S kalau di depan itu positif ya. Nah, kalau F-nya, dia cermin cekung. Maaf, cermin cembung. Berarti negatif positif F-nya. Negatif, berarti min negatif. 5. Iya, gitu ya. Nah, diminta menentukan apa? Yang A itu menentukan adalah S aksen. Ini yang ditanyakan ya. Kalau yang B itu menentukan apa? M. Ya, perbesarannya. Gitu. Nah, jawab yang mau kalian jawab. Oke, yang A dulu. Pakai rumus apa, Pak? Nah, pakai rumus yang diketahui di soal diketahui dari yang iya betul, 1 per F gitu ya. Sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Oke, lupa satu lagi deh, tambahin pertanyaannya lah ya. C. Aduh, tambahin nih gimana dong? Gak apa-apa ya. Sifat bayangannya. Sip. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, ini berarti masukkan 1 per negatif 5 gitu ya. Bapak simpan negatifnya di depan ya. Di depan, jadi min 1 per 5. Nggak apa-apa begini juga. Ya, boleh. Sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per S aksen. Ya, pindah ruas berarti 1 per S aksen sama dengan min 10-nya pindah ke dalam. Jadinya apa? 1/10 ditambah 1 per 5. Iya. Samakan penyebut 10 misalkan gitu ya. Jadi 1 tambah 2. ya. S aksen. Berarti S aksennya berapa? 10 per 3. 10 bagi 3 gitu ya. Oke, sekarang Bapak ke atas ini. Kan gitu ya. Nah, berarti S-nya segitu. Lihat di sini. Satuannya meter ya, atau berarti S-nya berapa? S aksennya adalah 3,33 meter. Ya, itu yang A. Bisa ya, gampang ya. Yang B, sekarang coba. Perbesaran bayangannya gimana? Nah, perbesaran bayangannya M sama dengan apa? Mutlak dari S aksen dibagi S. Ya, ini sebenarnya udah pernah kalian pelajari loh ya. Kalau kalian ingat ini SMP ya. Min X aksennya berarti berapa? 10 per 3. Bapak pakai angka yang pecahan ya, bukan pakai yang desimal. Dibagi S. S-nya berapa tadi? 10 ya. Berarti berapa? Negatif 1 per 3. Ya, karena dicoret 10-nya ya. Coret. Ya. Atau kita ambil mutlaknya apa? Berarti 1 per 3. Ya, 1 per 3 ini berapa angkanya? 0,33 ya. Oke, ini M ya. Nah, sekarang yang C, menentukan sifat bayangannya. Gimana sifat bayangannya? Nah, apa? Iya, cembung ya. Kalau cembung, lihat di sini aja nih dari angka ini, masih ingat nggak? Kalau misalkan M kurang antara 0 sama 1, berarti apa bayangannya? Diperkecil. Oke, berarti boleh tulis pertama apa? Diperkecil. Terus lihat di sini, S aksennya negatif positif. S aksen, S-nya. Positif. Nah, kalau positif artinya apa? Positif. Di belakang ya.
Belakang. Nah, kalau di belakang itu maya atau nyata? Maya. Maya gitu ya. Itu cara menentukannya ya. Menentukannya maksudnya. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Tegak lurus. Tegak atau apa? Tegak atau tidak tegak? Nah, kalau tegak atau tidak tegak ini hanya dapat ditentukan oleh gambarnya, ya. Nah, Bapak pastikan dia akan tegak. Kok bisa gitu sih, Pak? Bisa tahu? Ini triknya ya. Pada cermin lengkung, Maya, nih, si Maya, tahu Maya ya? Maya akan selalu berpasangan dengan tegak. Oke ya. Nyata pasangannya sama terbalik. Ya. Itu hanya berlaku di cermin, di lensa nggak berlaku. Ya, jadi, oh Maya pasti tegak. Kalau nyata pasti terbalik. Ya. Oke, itu hanya berlaku pada cermin, tapi hanya satu cermin. Kalau misalkan Pak, cerminnya berhadapan, ada cermin cekung sama cermin cembung berhadapan. Bayangannya Maya, apakah akan selalu tegak, Pak? Enggak. Kalau berhadapan tidak tidak bisa ditentukan, harus digambar itu mah. Tapi kalau hanya satu cermin, ya baik cermin cekung atau cembung, kalau dia Maya pasti tegak. Kalau dia nyata pasti terbalik gitu ya. Oke, sip ya. Ini salah satu contoh lah. Tapi ini soal sederhana ya, soal apa namanya low order thinking lah ya, low order thinking ya. Kalau high-nya gimana Pak? Nanti ada lagi agak beda. Soalnya nggak akan serumit ini ngerjainnya kalau yang high itu. Sederhana pengerjaannya, tapi mikirnya yang lama. Itu bedanya di situ. Kalau bukan soal yang susah ya anak-anak ya, hati-hati soal HOTS itu bukan soal susah biasanya. Belajar fisika, kimia, biologi. Ya, makasih Sila. Apa tadi Sila? Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Jika tidak, Bapak cukupkan berarti ya. Ini boleh di screenshot dulu sebelum Bapak hapus ya. Oke, silakan. Sudah ya. Bapak hapus. Stop share ya. Nah, sip. Sudah ada ya tadi ya, ada yang kelempar mungkin ya. Kemudian masuk lagi dan menunggu di Zoom utama. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan ya. Bapak ini sudah di-record ya, insya Allah. Jadi tidak tinggal kalian cek lagi, nanti tinggal dicek di KPMS. Jika masih belum paham, berarti Bapak masih ada hutang tentang lensa ya. Jadi mau Bapak selesaikan, ternyata nggak cukup ya. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, kita dokumentasikan pembelajaran hari ini. Silakan dibuka dulu videonya masing-masing. Ya, Zabrina langsung kasih jempol. Boleh. Ya, boleh kasih jempol ya buat kalian semua ya. Terima kasih. Bapak kasih itu ulang tahun ya. Kok ini sih? Nah. Ya, sip ya. 1 2 3 sip. Ya, terima kasih anak-anak semua ya. Sudah menyimak dari awal ya. Semoga yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jangan ragu tanyakan ke Bapak. Oke, kita tutup ya. Silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh Nadia. Ada Nadia? Nadianya Bapak Nadia tuh kelemparnya. tadi katanya baterainya habis terus HP-nya panas. Oh, kasihan ya Allah. diganti. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Yang lain aja boleh dipimpin oleh siapa? Berdoa dulu. Oleh Diva aja deh, Diva. perhatian. Siap. Pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak boleh kalian meninggalkan Zoom-nya ya. Makasih Bapak. Makasih ya. Semangat juga Bapak. Ya, makasih ya.